Selamat sore semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ujian itu adalah kegiatan yang tidak lepas dari pendidikan. Anak-anak sekolah kita harus menempuh ujian, berbagai ujian. Terutama pada saat di akhir pendidikannya. Orang tua akan bangga kalau anaknya itu dapat nilai baik, lulus dengan nilai baik. Apalagi nilai yang sangat memuaskan, juara. Itu akan menjadi kebanggaan orang tua. Akan menjadi sesuatu yang membanggakan gitu. Bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan sekolah minggu pun tidak kurang suatu akal. Mengadakan acara ini adalah acara yang sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun acara ini dilaksanakan, yaitu doa untuk kelulusan. Dan tema kali ini adalah tema yang sangat luar biasa, yaitu God is the key of our success. Tuhan itu adalah kunci dari kesuksesan kita. Amin. Ada amin? Tuhan itu adalah kunci kesuksesan kita. Sekolah minggu kita bersyukur 2 bulan ini ya. Temanya kemarin adalah, bulan lalu temanya pahlawan yang penuh ketaatan. Pahlawan yang penuh harapan. Yang sekarang pahlawan dengan penuh ketaatan. Ini mengajarkan anak-anak supaya anak-anak itu meneladani tokoh-tokoh Alkitab, yaitu dekat dengan Tuhan, senantiasa berharap pada Tuhan, dan senantiasa taat kepada Tuhan. Karena kunci kesuksesan kita adalah Tuhan kita. Amin. Luar biasalah kita. Untuk itu, mari kita datang pada sama-sama, kita katakan sama-sama, Tuhan itu adalah kunci kesuksesan kita. God is the key to our success. Katakan sama-sama, God is the key to our success. Mari bangkit berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan. Engkau Tuhan yang sudah mengumpulkan anak-anak-Mu di rumah Engkau, di mana Tuhan pada sore hari ini kami akan mencari wajah Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, di mana Tuhan anak-anak-Mu dari kelas SD, SMP maupun SMU, mereka Tuhan sebentar akan menghadapi ujian akhir tahun 2022. Untuk Tuhan kedepannya Tuhan mereka masih terus Tuhan, biarlah Tuhan Yesus menjadi kunci kesuksesan bagi anak-anak-Mu ini. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini biarlah Tuhan dengan doa dan firman-Mu Tuhan, kami akan beserta dengan Engkau. Biarlah mereka mencari Engkau, karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi harapan kami bagi anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di dalam acara ini kami mohon kiranya Tuhan hadir memberkati semuanya Tuhan, dari awal hingga selesainya. Di dalam pimpinan kuat kuasa-Mu, Engkau memberkati juga Tuhan kami sekalian, guru-guru sekolah minggu, orang tua murid yang ada. Tuhan, satukan hati kami untuk Engkau memberkati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu teman-teman sekalian. Shalom. Boleh lambaikan tangan. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa kunci sukses buat setiap ujian dalam kehidupan kita, teman-teman? Siapa teman-teman? Tuhan. Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Setiap ujian dalam kehidupan kita, saya percaya kalau kita mau undang Tuhan dalam setiap hati, dalam hidup kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, saya percaya Tuhan gak akan tinggalkan kita, karena Dia penuh keajaiban. Amin teman-teman. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita, karena lewat Roh Kudus-Nya Dia ada untuk kita, pertolongannya nyata buat kehidupan kita. Amin teman-teman. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata.
perjalanan hidup kami, buat setiap ujian yang boleh datang Tuhan. Kami gak mau untuk berjalan sendiri sebab Tuhan ada bersama dengan kami Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami boleh lalui semuanya, kami tahu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan kami tidak berjalan sendiri. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Kunci sukses kita siapa teman-teman? Tuhan Yesus. Boleh sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya, karena bersama dengan Tuhan kita boleh lalui semua. Amin teman-teman. Amin. Yesus
khawatir teman-teman, sebab Tuhan Yesus penolong kita. Haleluya. Kita mau mempersiapkan diri, mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah penolong kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, bahkan ujian sekalipun Tuhan itu bukan menjadi masalah. Sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kau adalah kunci kehidupan
Kami yakin dan percaya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada buat kami, yang menghapus segala kekhawatiran kami, yang menghapuskan segala ketakutan kami, yang memberi kami sebuah kepastian bahwa kesuksesan akan menjadi milik kami Tuhan. Kami cari wajah-Mu Tuhan, kami cari wajah-Mu Jesus. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Cari Tuhan, Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan. terima kasih Tuhan. Dalam segala ketakutan kami, Engkau ada bersama kami pada malam hari ini Tuhan. Menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau nyongsong ujian, kami mau nyongsong hari depan, kesuksesan kami bersama-sama dengan Engkau. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom saudara-saudara. Dan saya katakan shalom buat teman-teman. Buat teman-teman yang akan ujian. Bagaimana rasanya? Jujur, di dalam senyumanmu sebenarnya ada sebuah tekanan yang sangat dalam. Saya pernah merasakan bagaimana saya tertekan ketika mau ujian nasional. Mungkin kalau sekarang tidak ada ujian nasional, tapi ASPD ya. Waktu saya ujian nasional, ini sedikit cerita saja. Ketika saya mau ujian nasional teman-teman, waktu itu saya SMA, saya sudah persiapan begitu matang ketika mau ujian. Tahu nggak teman-teman? Ketika bel berbunyi, tat, rasanya saya langsung ke kamar mandi. Bukan masuk kelas, karena apa? Saya ada sebuah tekanan yang sangat luar biasa, walaupun saya ketawa-ketawa, tetapi di sini dan di sininya tidak enak. Betul nggak teman-teman?
Betul kan teman-teman? Bukan hanya teman-teman yang merasakan itu, karena ketika sekarang saya menjadi orang tua teman-teman, anak saya kelas 6 SD, kok kayaknya anaknya santai-santai aja sih. Orang tua stres gak? Jujur. Oh besok mau ujian gimana ya? Saya sudah usahakan, mungkin ada yang diikutkan les, mungkin ada pelajaran tambahan. Tetapi orang tua juga ketar-ketir teman-teman. Saya merasakannya, walaupun dulu saya merasakan ketika jadi anak bagaimana, dan saya merasakan juga jadi orang tua bagaimana. Ketika anak-anak ujian, bukan hanya anak-anak yang stres, orang tua juga stres. Besok mau sekolah di mana ya? Nilainya gimana ya? Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Yang depan yang keras berarti yang betul-betul merasakan. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman sekalian, hal yang sangat luar biasa. Tema pada sore hari ini adalah God is your key to your success. Amin. Amin teman-teman. Kita mau belajar bersama, kita buka dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Sudah ketemu teman-teman? Sudah ketemu? Kalau belum ketemu silahkan lihat ke depan. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya katakan amin. Teman-teman, bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan? Cerita Ishak ini sangat mungkin pernah kita dengar di sekolah minggu. Tetapi untuk menuju kesuksesan teman-teman, ada beberapa ciri orang. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya Ishak, kita belajar dari firman Tuhan. Untuk menuju kesuksesan itu ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah tipe orang yang mengandalkan kekuatannya. Katakan mengandalkan kekuatannya. Kurang keras, mengandalkan kekuatannya. Ada tipe orang yang seperti itu. Apa-apa harus belajar mati-matian. Sehari 26 jam, walaupun tidak mungkin. Seminggu itu kurang 7 hari, pokoknya aku harus belajar mati-matian. Supaya aku besok dapat sekolah favorit, supaya aku besok dapat universitas favorit. Masuk ke UGM, masuk ke ITB, atau mungkin kalian mau masuk ke luar negeri dengan beasiswa. Menggunakan kekuatannya, itu tipe-tipe orang yang pertama. Tetapi sampai lupa untuk mengandalkan Tuhan. Adakah tipe yang seperti ini teman-teman? Ada enggak? Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja, berusaha sampai mati-matian untuk mencukupi segala kebutuhannya, sampai kita lupa kita mengandalkan Tuhan. Dan tipe yang pertama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kalau gagal, dia gampang jatuh, dia gampang down, dia gampang kecewa, dia gampang lokro, dia gampang yang namanya depresi, stres berat. Sudah berusaha mati-matian, tetapi tidak mencapai hasil yang diinginkan. Biasanya langsung depresi, stres. Kalau misalnya itu gagal, kalau misalnya berhasil, yang terjadi adalah orang tipe pertama ini biasanya sombong. Ini loh aku. Ini loh aku. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Orang yang sombong, orang yang congkak dibenci oleh Tuhan. Hati-hati, kalau ini adalah tipenya teman-teman. Oke? Hati-hati saya bilang. Kenapa harus hati-hati? Kita mau belajar nanti. Yang kedua, tipe orang yang kedua untuk menuju kesuksesan. Yang pertama tadi menggunakan kekuatannya. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan secara berlebihan. Tadi kan pokoknya aku harus belajar, aku harus lakukan ini dengan segala sesuatu kemampuan, skill kita. Mungkin belajar sampai les. Lesnya bukan hanya di GO, Neutron, semua tempat les dikunjungi, semua diikuti. Wah, gila. Mungkin seperti itu.
Yang kedua adalah tipenya mengandalkan Tuhan yang berlebihan. Orangnya santai. Santai. Nanti Tuhan kan sumber hikmat. Wah, rohani kan? Santai papa mama. Santai. Aku sudah mengandalkan Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ya kan? Ketika ujian berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus saya bisa mengerjakan. Wah, rohani banget kayaknya. Betul Bapak Ibu? Betul teman-teman? Ada yang seperti itu? Santai, belajar saya kemarin sudah belajar 3 tahun yang lalu. Atau mungkin yang SD, saya sudah belajar mama, papa dari kelas 6 sampai kelas 1 sampai kelas 6. Sudah ngelotok, sekarang tinggal ngandalin Tuhan. Itu yang menggunakan, yang berserah kepada Tuhan secara berlebihan. Sampai enggak mau belajar. Adakah yang seperti ini? Orang yang seperti ini biasanya kalau gagal, kalau misalnya nilainya jelek, yang pertama mesti nyalahke Tuhan. Piye to Tuhan lu? Aku sudah beriman kepadamu loh Tuhan. Aku sudah berserah kepadamu loh. Aku sudah pelayanan loh Tuhan. Benar, aku sudah ikutin terus Tuhan. Bahkan selama pandemi online itu enggak pernah bolong. Supaya nilaiku bagus. Ada yang seperti itu teman-teman? Saya dulu pernah, mungkin saya sering beri kesaksian ini. Karena saya anak pendeta, saya lupa belajar. Ketika saya lupa belajar, ketika ada lembar soal di depan saya nomor 1 pun tidak bisa. Yang saya lakukan apa? Sok rohani tadi, seperti sok mengandalkan Tuhan. Saya doakan pulpennya, pensilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh Tuhan yang boleh bekerja dalam pensil ini. Sehingga ketika saya menulis, bisa menulis jawabannya sendiri. Emang jalangkung? Iya kan? Kadang-kadang itu yang saya lakukan. Wah, karena saya anak pendeta, sok rohani banget, saya doakan. Ketika saya pegang pensil atau pulpen alat tulis, saya lupa pensil atau pulpen. Dalam nama Tuhan Yesus, kok gak gerak? Tuhan, gak gerak-gerak. Tuhan gak. Sampai waktunya mau habis juga gak gerak. Inilah contoh orang di mana terlalu over mengandalkan Tuhan. Sampai dia tidak mau berusaha. Mana yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau teman-teman? Yang pertama atau yang kedua? Mana yang benar? Yang pertama katakan yes. Enggak ada juga ya. Yang kedua katakan yes. Enggak ada juga. Benar teman-teman. Yang ketiga adalah bagaimana orang yang berusaha tetapi juga mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan berusaha dan mengandalkan Tuhan. Kurang keras, berusaha dan mengandalkan Tuhan. Amin teman-teman. Kita harus ada action yang harus kita lakukan. Seperti ayat ini, kita mau kembali lagi ke Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Yang dilakukan Ishak apa? Berdoa tanahnya diberkati Tuhan. Tumbuh-tumbuhan duren, di sini lagi doain. Tumbuh-tumbuhan mangga di sini, padi, gitu teman-teman. Enggak juga. Jangan terlalu over. Ketika kita seolah-olah rohani mengandalkan Tuhan, enggak. Ada action yang harus kita lakukan juga. Di sini, maka menaburlah. Kata menabur adalah kata kerja. Kata sesuatu yang harus dikerjakan. Dan untuk sebuah menabur itu harus yang namanya dicangkul, dibajak dulu tanahnya. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Harus dibajak dulu, harus diolah dulu tanahnya. Dan itu baru menabur. Itu harus ada aksi, harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk menerima sebuah kesuksesan. Amin teman-teman? Amin? Lakukan sesuatu. Kalau engkau belajar teman-teman, saya katakan belajarlah, itulah tanggung jawabmu. Yang namanya juga pelajar.
haruslah belajar. Jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan main media sosial. Karena anak-anak milenial, bisa dibilang anak-anak generasi Z, atau bisa hampir sekarang masuk ke anak-anak 5.0. Sekarang dunia akan masuk ke metaverse. HP itu menjadi sebuah kebiasaan. Bisa berteman di mana aja lewat HP. Betul nggak teman-teman? Betul nggak teman-teman? Dari main game bisa dapat teman nggak? Saya main game teman-teman. Saya juga main game. Serius, ada yang tahu Free Fire? FF? Bocil FF? Tahu kan? Ada yang tahu Mobile Legends? Ada yang tahu PUBG, PUBG? Musuhnya FF itu PUBG. Nah teman-teman, walaupun kita tahu bagaimana dunia ini sekarang, tetapi yang namanya pelajaran ujian itu tidak ada di game. Ya atau iya? Yang namanya matematika tidak ada di game. Nembak 1+1, tembak headshot. Gak ada juga. Siapa yang jadi tank? Gak juga. Yang namanya teman-teman, yang namanya ujian pelajaran, ya harusnya kita belajar. Jadi gini, ketika kita melakukan sesuatu, jangan lupa juga kita harus mengandalkan seseorang. Setuju? Kita melakukan sesuatu, tetapi kita harus mengandalkan seseorang. Siapa seseorang itu? Yesus. Katakan andalkan Yesus. Kurang keras, andalkan Yesus. Kita harus bisa bersinergi dengan Tuhan. Kita harus bisa bersinergi. Di mana Ishak itu bisa diberkati Tuhan. Di sini katakan di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Siapa yang memberi hasil teman-teman? Siapa yang memberi hasil? Tuhan. Mantap, mantul. Tuhan yang memberi hasil. Kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dan kita serahkan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Engkau harus tetap belajar teman-teman. Tetapi dalam pelajaranmu, dalam belajarmu kita harus tetap juga mengandalkan Tuhan. Karena apa? God is the key to your success. Tuhan adalah kunci kesuksesanmu. Engkau mau sukses dalam ujian, tugasmu apa teman-teman? Tugasmu bukan gimana jompan jampi atau bahasa Jawa ya. Gimana membuat guru membuat supaya nilai kita bagus, gimana caranya? Enggak. Tugasmu hanya belajar dan mengerjakan soal. Untuk kemudian hasilnya serahkan kepada Tuhan. Amin teman-teman. Amin teman-teman. Siap untuk belajar? Jangan pernah berharap nilai bagus kalau nggak pernah belajar. Hanya 1001 mungkin ada, nggak pernah belajar nilainya bagus. Itu namanya orang bejo. Tapi itu tidak semua orang dimiliki sama kita. Yang firman Tuhan katakan teman-teman, kalau kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ingat, Ishak menanam sama seperti orang-orang yang di Filistin. Karena Ishak pada waktu itu di negara Filistin. Sama-sama menanam, tetapi hasil yang diterima Ishak 100 kali lipat. Maukah engkau nilainya baik? Teman-teman, saya mau tanya, siapa yang mau nilainya baik, angkat tangan. Yes. Siapa yang mau nilainya memuaskan, angkat tangan. Ya, angkat tangan yang tinggi dong. Jangan angkat setengah. Nilainya harusnya 100, cuma dapat 50 nanti. Enggak. Oke, semua mau nilainya baik. Mulai malam hari ini belajar. Mulai malam hari ini berdoa. Ora et labora. Berdoa dan belajar. Beriman dan bekerja. Dan teman-teman, saya mau tutup dengan ayat ini.
Dalam dalam Amsal yang menjadi ayat emas kita. Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Ada sebuah kata-kata mutiara yang pernah saya lihat bahwa kamu boleh merancangkan segala sesuatu, kamu boleh tulis segala sesuatu di sebuah kertas, tetapi berikanlah penghapusnya kepada Tuhan. Penghapus dan pensilnya kepada Tuhan. Kenapa? Kita boleh merencanakan segala sesuatu, tetapi biarlah rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik bukan kita, buat kita. Amin teman-teman. Katakan rencana Tuhan yang terbaik. Kurang keras, rencana Tuhan yang terbaik. Yes. Mungkin bagi kita rencana Tuhan kita baik, tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dari yang kita ingini. Amin. Saya undang kita untuk menundukkan diri. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, dalam segala tekanan hidup kami mau melaksanakan ujian sekolah Tuhan. Biarlah kami Engkau beri kekuatan untuk melakukan, untuk belajar setiap saat Tuhan. Beri kami ketekunan Tuhan, hati yang tekun, hati yang taat. Untuk kami dapat belajar segala sesuatu yang boleh kami pelajari Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau melakukan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami melakukan yang terbaik untuk usaha ujian kami. Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan, melihat teman-teman ini Tuhan. Bila teman-teman sudah berusaha dengan terbaik, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat kami. Terbaik menurut sudut pandang Tuhan. Terbaik menurut kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Karena rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana kami. Kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau berikan hikmat, marifat-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan. Kau berikan kesabaran, ketabahan kepada setiap orang tua untuk membimbing anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kasih kepada setiap orang tua Tuhan. Supaya dapat mengajar, membimbing anak-anak dengan kasih Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tetapi biarlah Tuhan yang mengingatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan ke MC. Siapa merasa diberkati oleh Tuhan boleh angkat tangan. Tepuk tangan untuk Allah kita. Allah kita memang luar biasa. Allah kita memang baik. Dia mengajarkan kita, membimbing kita. Dan pada saat ini dengan firman-Nya mengajak kita untuk kita ora et labora, bekerja dan berdoa. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari alumni sekolah minggu. Dia sudah dipakai Tuhan di bidang multimedia. Kita akan sambut Saudara Nanda. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Nanda. Sedikit info, di sini saya sedang duduk di kuliah semester 4 di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Saya di sini mau sedikit
sedikit sharing gitu ya, kesaksian saya gitu. Bahwa Tuhan itu memberikan mujizatnya bagi kehidupan saya, nggak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali gitu ya, puji Tuhan, amin. Jadi kisah saya dimulai saat saya dari SD itu mau masuk ke SMP. Dulu saya SD itu ya seperti anak-anak biasa gitu ya. Ya belajar, terus nilai juga pas-pasan gitu. Tapi saat mau masuk ke UNSD, itu saya di bahasa Jawanya digojloki terus ya sama papa saya gitu. Dulu papa saya kalau gojloki itu MTK gitu ya, matematika. Saya selalu dikasih pelajaran terus, nggak cuma dikasih pelajaran tapi saya juga disuruh untuk tetap mengandalkan Tuhan gitu. Terus pas UN, puji Tuhan saya dapat nilai yang cukup memuaskan gitu ya. Mungkin nggak terlalu bagus banget, tapi di mata orang tua mungkin itu suatu hal yang membanggakan. Terus saya masuk ke jenjang SMP. Pada saat masuk jenjang SMP pun saya juga mengalami mujizat dari Tuhan. Saya masuk SMP itu kan dulu daftar di negeri. Sebelumnya memang kami itu sekeluarga nggak pernah kepikiran buat mau masuk ke sekolah SMP negeri gitu. Tapi tiba-tiba papa saya bilang, udah daftar negeri aja gitu. Saya daftar di 3 sekolah. Di sekolah pertama saya maksudnya masuk ke sekolah yang kedua. Terus di sekolah kedua itu saya akhirnya diterima, puji Tuhan. Tuhan itu memang sungguh baik di kehidupan saya. Saya diterima di SMP negeri. Terus singkat cerita dari SMP saya masuk ke SMA itu juga nggak kalah sulitnya gitu loh. Pada saat saya masuk ke SMP, saya masuk ke SMA itu dengan nem yang pas-pasan, karena pada saat SMP itu saya kelas 3 itu kebanyakan main game ya, jadi nilainya agak turun gitu. Jadi pas saya mau masuk SMA itu agak sulit. Saya udah daftar di SMA negeri, cuma saat itu kelempar di semua SMA. Cuma pada saat beberapa hari sebelum penutupan pengumuman, puji Tuhan, ternyata kuota yang yang untuk jalur lain itu selain jalur reguler itu kurang diminati. Jadi saya bisa masuk lagi ke SMA yang saya ingini gitu. Itu di SMA. Terus lanjut ke perkuliahan saya, itu juga sama, saya juga bingung. Mungkin Tuhan pengennya tuh saya harus berusaha dulu gitu. Saya dikasih cobaan untuk terus berusaha dulu, baru nanti dapat di akhirnya gitu. Saya di kuliahan juga daftar di beberapa perguruan tinggi di Jogja, dan di beberapa jalur itu nggak diterima gitu. Dan mungkin Bapak Ibu teman-teman tahu sendiri kalau di perkuliahan itu pakainya kan tes tertulis gitu ya. Nah itu saya sampai tes itu 2 kali gitu. Dan akhirnya puji Tuhan yang terakhir itu saya diterima gitu di perguruan tinggi negeri. Ya yang saya mau sampaikan di sini itu Tuhan itu selalu punya jalan gitu. Nggak harus yang terbaik, tapi Tuhan itu selalu memberikan jalan bagi setiap orang itu berbeda-beda gitu, sesuai dengan porsinya masing-masing. Mungkin kita teman-teman atau Bapak Ibu di sini pengennya anaknya sekolah di sekolah yang favorit, tapi kalau menurut saya memang setelah yang saya alami gitu, ternyata sekolah favorit itu tidak menentukan masa depan kita, tapi kunci kesuksesan itu adalah di mana kita belajar dan apa yang kita dapatkan, serta kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin itu aja kesaksian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
kesaksian yang luar biasa. Kita akan juga mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh teman kita, Ami. Kami persilakan, tepuk tangan kita sambut Ami. Tes.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang bersama dengan anaknya, mungkin bisa langsung berdekatan. Kalau misalnya kalau ada yang tidak datang bersama orang tuanya, mungkin ada guru sekolah minggu yang mau mendampingi. Bapak Ibu bisa lihat anak-anaknya. Anak-anak bisa lihat papa mama atau bapak atau ibu. Mungkin pada saat ini saya mewakili dari teman-teman, dari anak-anak. Pak, Mah, kami mau ujian. Pak, Ibu, kami mau ujian. Sebenarnya kami nggak ngeyel. Kami stres. Kami penuh tekanan. Di sekolah kami sudah diforsir begitu banyak. Belajar. Pada malam hari ini, kami anak-anak butuh dukungan doa dari papa mama. Bukan hanya tekanan dari papa mama. Bukan hanya perintah, ayo belajar. Bukan hanya marah-marah yang kami dapat. Kami butuh kasih sayang dari papa mama. Kami perlu dukungan dari papa mama. Kami perlu doa dari papa mama. Bapak Ibu, kita peluk anak kita. Belai dia dengan penuh kasih Tuhan. Peluk dengan kasih Tuhan. Tenanglah jiwaku. Peluk dengan kasih Tuhan. Kalau dulu ketika kecil begitu kita sayang, sampai ke detik ini dia sudah besar, Bapak Ibu. Tuhan sudah percayakan mereka kepada kita. Mereka sedang dalam sebuah tekanan. Mereka sedang dalam sebuah kekhawatiran. Mereka sedang dalam sebuah ketakutan yang begitu besar. Besok ujianku gimana? Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kami beri waktu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan anak-anaknya. Kami berwaktu. Silakan Bapak Ibu memberi sebuah dukungan kepada anak-anak. Berikan kasih-Mu kepada anak-anak pada malam hari ini. Doakan anak-anak-Mu. Dan nanti hamba-hamba Tuhan bisa membantu mendoakan untuk orang tua. Menembus awan gelap. Doakan anak-anak-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandang kemuliaan. Mari setiap hamba Tuhan bisa membantu mendoakan. Selalu ku rindu
Tuhan Rajaku. Mengalir lebih dalam lagi. Rasakan hadirat Tuhan semua. Rasakan kasih Tuhan itu sangat lembut menyembus setiap hatimu teman-teman. Menenangkan kau pada malam hari. Menguatkan kau pada malam hari. Rasakan hadirat. Glory Jesus. Sembah Dia saudara. Mari kita sembah Dia saudara. Jangan ada yang terdiam pada malam hari ini. Lawatan Tuhan boleh terjadi pada malam hari ini. Lawatan Tuhan boleh terjadi pada malam hari ini. Kekuatan Tuhan boleh tercurah pada malam hari ini. Sembah Dia. Sembah Dia. Glory Jesus. Glory Jesus.
setiap tekanan yang dirasakan oleh anak-anak kami, setiap kekhawatiran yang dirasakan oleh anak kami, semua kami boleh serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua boleh Engkau ambil di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di dalam sekolah mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan masa depan anak kami ke dalam tangan Tuhan. Anak ini adalah milik-Mu Tuhan. Anak ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak akan mempermalukan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya lawatan Tuhan boleh terjadi. Sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Saksi selanjutnya kami serahkan. Luar biasa hadirat Tuhan kita rasakan pada saat ini. Berkat Tuhan luar biasa berlimpah di atas kita. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu ini. Kembali lekat dalam hatimu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku.
pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah bahwa ibadah teens sudah berjalan seperti biasa, onsite ya. Ya. Setiap minggu jam 8 pagi di tempat ini, kemudian firman Tuhan di SAP. Ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu masih mempunyai putra-putrinya yang sekitar berumur dari TK, kalau yang teen ya dari 6 SD sampai kelas 12 SMA, ya tolong diajak untuk bergabung bersama-sama. Ada kelas Deborah, ada kelas Yakobet, ada kelas Timotius, Stefanus, kemudian yang paling tinggi adalah Paulus. Jika sudah SMA mungkin malu sekolah minggu, masih setiap jam 18 hari Minggu ada ibadah youth. Langsung bisa mengikuti ibadah youth. Ya. Bapak Ibu yang mempunyai, maaf sudah. Ada pengumuman tambahan mungkin dari Tante Justin atau siapa? Sudah tidak ada. Oke. Dan untuk Hawetin yang pada saat ini, bulan ini temanya luar biasa, yaitu pahlawan yang penuh ketaatan. Mengajarkan kita untuk taat pada firman Tuhan seperti pahlawan-pahlawan yang disebutkan di situ nanti. Yang masih ikut sekolah minggu, mari datang setiap hari Minggu jam 8. Oke, tidak ada pengumuman lagi. Kita mengucap syukur pada Tuhan, kita memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami datang menghadapkan diri ke hadapan hadirat. Bersyukur, berterima kasih Engkau sudah tolong acara kami pada kesempatan ini yang secara khusus kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA. Di mana sebentar mereka akan menghadapi ujian. Dan biarlah Tuhan sebagaimana firman Allah tadi yang sudah diterimakan.
Engkau bekerjalah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mereka berusaha dan mengandalkan Engkau, sehingga keberhasilan itu menjadi bahagian daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti ujian akhir nanti. Biarlah Engkau yang akan memberkati hikmat akal budi, memberkati damai sejahtera, sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan ujian, mereka hadapi dengan tenang. Oleh sebab Engkau Allah yang menyertai mereka, Engkau Allah yang memimpin mereka Tuhan. Sehingga sebagaimana Ishak berhasil, demikian juga anak-anak-Mu berhasil dalam ujian mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau akan menolong kesehatan mereka Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti mereka benar-benar fit. Mereka dapat hadapi semua ujian yang ada. Terima kasih buat orang tua mereka juga, hamba-Mu berdoa. Beri hikmat akal budi, beri kesabaran Tuhan dalam kehidupan orang tua mereka. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan untuk boleh senantiasa dekat dengan Engkau. Terima kasih. Berkati yang ambil bagian di dalam tugas, di dalam ibadah doa ini Bapa. Mulai leader, singer, tamborin, tim musik dan juga multimedia Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pulanglah bawalah berkat daripada Allah Bapa. Berkat dari Allah Anak. Di dalam persekutuan Roh Kudus mulai sejak sore malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.